Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kembali lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Bersama saya, Ardika Krisna, yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Kali ini saya tidak sendirian loh teman-teman. Saya bersama dengan salah satu siswi PKL terpadu dari Pacitan nih, jauh-jauh dari Pacitan ke Malang nih untuk melaksanakan PKL. Siapa dia? Yuk langsung aja perkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Cecilia Ananda Apriliani, biasa dipanggil Cecil. Saya siswi dari SMK Negeri 2 Pacitan, kelas 12, jurusan Akuntansi dan Keuangan, yang saat ini sedang melaksanakan PKL di PT Cipta Sarana Cendekia, mulai dari periode bulan Juli sampai bulan Desember. Oke ya, panggilannya siapa kok boleh tahu? Cecil. Cecil, halo Cecil, gimana Halo, kabarnya? Mister. Baik, alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Yakin sudah. Iya. Oke, ini jauh-jauh dari Pacitan ya. Kalau boleh tahu Pacitan mana nih? Pacitannya, aku asalnya dari Kecamatan Donorojo. Jauh ya berarti. Iya. Ya, kalau bisa diibaratkan di atas gunung ya, di gunung ya maksudnya ya. Iya, iya. Jauh-jauh dari Donorojo, sekolahnya di SMK Negeri 2 Pacitan. Iya. Padahal SMK Negeri 2 Pacitan tuh kota loh padahal. Iya. Jarak tempuhnya berapa menit tuh? Kok boleh tahu? 25 sampai 30 menit lah. Itu kalau Motoran, lancar tuh, kok lancar kamu iya kalau lintasnya? lancar. Wah gila, tempuhnya 30 menit loh teman-teman. Oke nih, aku ingin sedikit berbincang sama kamu nih. Sebelum kita masuk ke topik utama, saya mau tanya nih. Setelah lulus dari SMP, mengapa kamu memutuskan untuk masuk di SMK? Jadi setelah lulus SMP, aku emang udah bertujuan untuk langsung lanjut ke SMK nih Mister, pilihan pertamaku gitu. Lalu kenapa harus memutuskan untuk masuk di jurusan akuntansi? Karena terinspirasi dari kakakku. Dulu kakakku juga ambil dari bidang akuntansi juga. Jadi orang tua juga mendukung nih untuk nanti kalau lulus sama kayak Mbak aja ya gitu. Oh, kakakmu dulu akuntansi? Iya. Sama dari SMK Negeri 2 Pacitan? Iya, sama. Oh, alumni nih berarti teman-teman. Kalau boleh tahu sekarang kakakmu di mana sekarang? Sekarang kerja di Karawang. Jawa Barat ya, gitu ya? Iya, betul. Jauh juga ya. Sudah berapa tahun? 4 tahun atau berapa? Iya, 4 tahunan. Kurang lebih 4 tahun ya? Iya, lebih. Oke. Nah, ini ada yang terlewati tadi pertanyaan. Kan rumahmu kan di Donorojo lah, di gunung. Iya. Kenapa harus bersekolah jauh-jauh di SMK Negeri 2 Pacitan, yang mana konotasinya itu kota? Kenapa nggak di Donorojo aja? Sebenarnya ada di Kecamatan Donorojo SMK namanya SMK 1 Donorojo yang juga memiliki bidang jurusan akuntansi. Negeri ya berarti ya? Ya, tetapi kenapa milih di SMK Negeri 2? Karena SMK Negeri 2 itu merupakan SMK terfavorit yang ada di Kabupaten Pacitan dan SMK terbesar gitu. Dan kebetulan juga di sana juga ada bidang akuntansinya dan saya tertarik nih buat masuk ke sana. Oke. Dari orang tua gimana? Serta tahu kamu lebih memilih bersekolah di kota daripada di Donorojo itu tadi? Setuju sih, kalau dari bapak kakak kayak gitu setuju. Tapi kalau ibu sempat, kenapa nggak yang deket aja, kan yang deket ada gitu. Terus emang karena kan di kota kan terkenalnya kalau dari kecamatanku kan dari rumahku emang kota itu keras gitu Mister. Ya, Sempat nggak dibolehin, tapi akhirnya setelah bermusyawarah berdiskusi keluarga terus diizinkan gitu. Diizinkan, Ya. oke. Tadi kan bilangnya dari jurusan akuntansi karena mengikuti Mbak ya tadi ya? Ya. Sebenarnya kalau dari kamu sendiri, memang awalnya memang murni keinginan akuntansi atau ada jurusan lain? Murni keinginan akuntansi. Oh yakin nih murni nih? Iya dong. Oke, berarti memang dari keinginan sendiri ya Iya. berarti ya? Oke. Ketika masuk di SMK nih, kamu mempelajari akuntansi nih, ada feeling kayak gini nggak? Waduh, saya kayak merasa salah jurusan nih gitu. Ada nggak? Ada sih Mister, di awal-awal pas ketemu dengan angka-angka banyak, terus perhitungan-perhitungan gitu kan sempat nggak tahu nih materinya ternyata agak susah gitu, tapi lama-kelamaan bisa berdamai dan menyesuaikan. Oh, bisa gitu. menyesuaikan Iya. ya. Untuk masalah nilai di kelas sendiri bisa menyeimbangi nggak? Untuk saat ini sudah bisa. Kalau dulu bisa. sempat ada problem ya lah, karena kan dulu ikut organisasi juga di kelas 11. Terus kan kelas 11 kan muncak-muncaknya organisasi tanggung jawab gitu kan. Terus sempat nggak banyak dispen, terus kebanyakan ketinggalan pelajaran gitu dan membuat nilai turun. Loh, kalau boleh tahu organisasi apa tuh yang kamu tekuni di sekolah? Pramuka ada. Pramuka jadi apa tuh? Jadi ikut di Sekbid kegiatan.
Sekbid kegiatan. Berarti kamu selain aktif di bidang akademis, juga aktif di non-akademik ya berarti ya? Ada pengalaman apa tuh waktu di Pramuka tuh? Lomba atau bagaimana itu? Kalau lomba enggak, tapi karena ada program kerja dan pernah jadi ketua kegiatan pelaksanaan gitu. Maksudnya jadi koor kegiatannya gitu. Oke, tadi di bidang non-akademis ya dia Pramuka. Ya. Kalau di akademisnya pernah ikut lomba sebelumnya? Atau kegiatan apa aja itu? Pernah. Apa tuh kalau boleh tahu? Ceritain dong. Oke, jadi di SMK Negeri 2 Pacitan itu teman-teman ada yang namanya organisasi accounting club, di mana organisasi itu membidangi siswa-siswanya untuk lebih tahu tentang akuntansi itu gimana, terus biasanya mendukung siswa-siswanya untuk aktif dalam berkompetisi gitu. Nah, selama saya mengikuti organisasi tersebut, itu pernah mengikuti lomba yang pertama yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang yang namanya National Accounting Competition. UM ya berarti ya? Ya, terus pernah juga APC, Accounting Paper Competition yang dilaksanakan Universitas Hayam Wuruk Perbanas, dan pernah juga yang diselenggarakan internal dari SMK Negeri 2 Pacitan sendiri yang namanya PACE, Pacitan Accounting Competition Ethically, yang lombanya itu sekabupaten Pacitan gitu. Sekabupaten, oh berarti luas ya. Berarti pengalamanmu di bidang akademis lombanya juga banyak tuh. Menang nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mister. Alhamdulillah apa tuh? Dapat nih. Dapat apa tuh? Dapat hikmahnya. Oh ternyata banyak ikut lomba berarti belum rezeki berarti ya. Iya. Oke, nggak apa, yang penting kan pengalamanmu ada di bidang lomba. Betul banget. Lalu ini nih, karena kamu sudah kelas 12 ya sekarang ya. Iya. Prospek kedepannya gimana? Jadi untuk prospek kedepannya sih setelah dari jurusan akuntansi pengen nih jadi seorang akuntan. Pengen punya kantor sendiri jadi konsultan itu? Insya Allah pengen. Oke, semoga berhasil ya Cecilia. Oke, tadi kita udah tahu ya latar belakang pendidikan dari Mbak Cecilia tadi. Kita lanjut nih, aku pengen tahu nih misalkan kan di sekolahmu itu kan dalam satu kelas tuh ada berapa orang sih? Ada 32 orang. Ada 32 orang. Iya. Nah, mayoritas nih, karena yang saya tahu Pacitan ini kan dia kan juga di daerah pegunungan ya nggak salah ya, Iya. juga dataran rendah kan, Iya, dekat sama betul. pantai. Nah, mayoritas siswanya dalam satu kelas itu dari mana aja kalau boleh tahu? Dari perdesaan. Mayoritas dari perdesaan Iya, tuh. betul. Kalau yang dari kota bisa dihitung jari mungkin Bisa. berapa tuh? Sekitar 6 lah, 6 sampai 8-an gitu. Itu dari 32 siswa ya, Iya. sisanya dari desa ya. Iya. Apakah teman-temanmu seangkatan yang sekarang yang PKL itu apakah semua dari desa atau mayoritas saja? Yang PKL di sini ya? Ya, Desa, mayoritas desa. mayoritas desa. Iya. Oh, oke. Ini menarik nih. Nah, kan tadi kan ini ya, jarak dari sekolah ke rumah itu kurang lebih 30 menit ya. Iya. Saya anggap 30 menit aja ya. Oke. Tantangannya apa aja tuh tantangannya tuh? Tantangannya kan ya kadang jaraknya jauh itu tadi Ya. ya. Terus kalau dari rumahku sendiri nanti ketemu jalan yang turunannya tajam kayak gitu. Terus kalau cuacanya mendukung sih aman sih Mister gitu. Tapi kalau hujan itu agak sedikit licin gitu. Oke, tapi itu tidak ini ya, bikin semangatmu untuk bersekolah lebih tinggi itu nggak luntur ya, maksudnya Enggak kayak dong. pudar gitu ya, masih ada semangat untuk Iya. ini ya bersekolah ya, walaupun jarak tempuh yang ditempuh itu harus 30 menit lah kurang lebih ya. Iya. Lalu apakah ada perbedaan cara pandang dari kamu yang mewakili temanmu lah, yang asalnya dari gunung dengan teman-temanmu di sekolah yang mereka dominan tinggal di kota? Oke. Ada nggak perbedaan pandangan mengenai pendidikan gitu? Untuk saat ini yang saya temukan saat sekolah di SMK Negeri 2 Pacitan sih nggak ada sih Mister. Jadi pandangan kita itu sama gitu sejauhnya. Kalau orang dulu kan katanya kalau orang desa kan maksudnya kayak tertinggal gitu ya. Ya, Terus tapi kalau sejauh ini sih nggak, mungkin karena emang zamannya udah update gitu jadi Lebih kayak modern ya berarti ya. Gitu. Oke, Jadi dan tetap sama. Oke nih, tadi kita udah ngomongin secara letak geografis ya kasarannya ya. Sekarang saya pengen ngomongin tentang ini nih, kayak PKL nih, di Cipta Sarana Cendekia. boleh deh. Oke, nah jadi begini, yang saya tahu kamu ini merupakan salah satu peserta kelas industri, benar ya? Benar. Oke, itu bisa diceritakan nggak? Kok kamu bisa mengikuti kelas industri itu gimana ceritanya? Oke, jadi awalnya itu ada nggak ditawarin sih, maksudnya kayak di informasi ini dari guru wali kelas, bahwasanya ada beberapa anak yang kepilih nih untuk jadi kelas industri. Terus
setiap kan jurusan akuntansi ada 4 kelas nih. Oke. Setiap kelasnya diambil 8 anak gitu. Langsung ditunjuk mister tanpa apa ya, maksudnya kayak mengajukan diri gitu. Terus habis itu terjadinya sosialisasi gitu. Ternyata kelas industri tuh gini. Terus kita sama PT Cipta kayak gini gitu. Berarti bersama orang tua ya waktu itu ya? Iya. Sosialisasi ya? Iya. Oke. Lalu sebelum pemberangkatan menuju PT Cipta Sarana Cendekia, sebagaimana yang jaraknya cukup jauh ya dari Pacitan ke Kota Malang ya. Gimana tuh respon dari orang tua? Respon dari orang tua sih, kalau dari ibu gini, tadinya kan awalnya pengennya aku PKL-nya cuma di Kecamatan Donorajo aja, Oke, yang deket-deket aja gitu. Terus ternyata setelah aku tahu harus ke Malang, ibu bilang gini, kok aduh mentando gitu. Oh, itu berarti artinya kok jauh ya nak ya gitu loh maksudnya. Ya gitu. Terus habis itu iya emang harus ke Malang gitu, nggak apa-apa lah Bu, terus biar aku dapat pengalaman yang baru lagi, relasi lagi siap. gitu. Berarti kalau misalkan kamu di Donorajo itu ya udah ketemu dengan orang-orang itu aja ya berarti ya? Mayoritasnya. Lalu ini nih, seingat cerita kamu berangkat nih ke Malang. Iya. Lalu kamu ketika datang di Malang ada ini nggak kayak shock culture nggak? Contohnya kayak gini nih, di Pacitan kan kamu tinggalnya di pegunungan. Iya. Sedangkan kamu di Kota Malang di sekitar PT Cipta Sarana Cendekia itu ya udah di daerah kota, yang mana padat penduduk. Itu gimana tuh? Ada gap nggak? Ada. Yang pertama kalau di desa kan namanya kalau kita ketemu sama orang kan harus senyum ya, Mister. Iya. Kalau nggak senyum kan ih sombong gitu. Sombong kan? ya, saya kalau tahu di itu. sini tuh senyum tuh kayak apa ya namanya? Jangan senyum malahan gitu. Nanti takutnya apa gimana gitu. Apalagi kemarin dapat juga dari Miss Nengnis, jangan asal senyum sama orang ya gitu maksudnya. Oh, iya. Terus ternyata beda banget ya ternyata di desa sama di kota gitu. Jadi pas awal-awal di sini kalau ketemu sama orang itu pasti senyum, Mister. Pasti gitu. senyum ya biasanya ya? Senyum nunduk gitu. Karena tandanya kan kayak ngehormatin gitu. Ya karena kita maksudnya Cecil kan seorang pendatang nih dari Iya. Pacitan ya. Maksudnya kayak menghormati lah Iya, gitu. gitu. Oke, berarti responnya ya tidak semua orang mungkin bisa disenyumin tiba-tiba ya maksudnya ya. Oke. Lalu kalau dari cuaca bagaimana? Dingin, kaget. Dingin? Iya. Kenapa? Kamu nggak kuat ya dinginnya di sini nggak kuat? Suka sih dingin di Pacitan, tapi dingin di sini tuh bener-bener dingin yang murni gitu. Lebih dingin gitu. Oke. Nah, ini singkat cerita ketika PKL nih. Iya. Kamu yang pertama itu PKL berapa bulan sih? PKL-nya reguler, Mister. Reguler selama berapa bulan tuh? PKL reguler itu 4 bulan, terus yang terpadunya 2 bulan. Oh, untuk yang sekarang menjalankan PKL Reguler. berarti terpadunya sudah ya? Iya, sudah. Atau ada lagi nanti? Nanti ada di bulan depan. Oh, di bulan November ya berarti ya? November. Oke, nah ini nih, ketika kamu PKL reguler, apa yang kamu kerjakan? Membantu membuat laporan keuangan. Lalu ada fasilitas apa saja sih yang disediakan di kelas industri itu? Jadi sebelum datang ke Cipta nih, kita lakuin weekly task setiap minggu nih, Mister. Di setiap hari Sabtu, online tatap muka di sekolah. Oke, sebelum berangkat ya berarti ya? Terus habis itu, pas udah di sini, kita membantu mengerjakan operasional kantor. Nah, ini ketika masuk ke terpadu nih, kan terpadu itu kalau setahu saya itu kan lebih fokus ke materi secara teoritis maupun praktiknya. Kalau praktik kan ada di workshop, ada presentasi dan lain-lainnya ya. Nah, ada nggak? Ini sebelumnya aku flashback lagi nih, pengen flashback lagi kamu ceritain. Ada perbedaan gaya belajar nggak antara kamu di sekolah dengan ketika PKL di sini? Jelas beda banget dong. Nah, apa tuh bagaimana? Ceritain dong. Pembelajaran di sekolah kan emang asik. Tetapi kan kita ketemunya sama ibu-ibu guru yang cantik gitu ya. Jadi kadang intonasi pembelajarannya itu masih datar gitu. Kadang itu yang membuat kita agak bosan, Mister, di jam-jam, apalagi di jam-jam siang nih. Mau duhur, setelah duhur gitu kan udah rawan-rawan ngantuk gitu. Terus kalau di sini itu tim instrukturnya asik, enak karena kan masih muda gitu, jadi bisa berbaur sama kita gitu. Jadi adalah yang namanya ice breaking kayak gitu. Jadi membuat kita tuh jadi semangat lagi, lebih fresh lagi gitu ya. Gitu. Oke, Cecil, kita kembali lagi nih. Tantangan yang kamu hadapi selama kelas industri itu apa tuh? Kamu boleh tahu? Tantangan yang saya hadapi selama
menjadi siswa kelas industri di PT Cipta Sarana Cendekia ini bertemu dengan teman-teman yang ternyata penguasaan materinya itu lebih jauh gitu Mister dari penguasaan siswa-siswi SMK Negeri 2 Pacitan. Oh, ada banyak yang mengikuti kelas industri dan PKL selama kamu di sini ya? Iya. Kalau boleh tahu itu sekolah dari mana aja tuh dalam satu rombel gitu? Ada banyak banget nih Mister, teman-teman yang bareng di PKL Terpadu kemarin. Ada nih dari SMK Budi Utomo Jombang, ada SMKN 1 Pasuruan, ada SMKN PGRI Rogo Jambi, SMKN 1 Boyolali, dan SMK lainnya masih ada. Oh, masih banyak lagi ya Iya. itu ya? Kalau nggak salah yang saya tahu itu siswanya sampai 140 ya kurang Iya, lebih betul. ya? Wah gila, itu gimana tuh ruangannya? Itu cukup nggak sih di atas itu? Cukup, sangat cukup. Sangat cukup ya Mas Ian ya? Iya. Oke. Dan itu yang membuat akhirnya kamu merasa insecure lah ya itu ya. Iya. Tapi gimana sekarang? Kamu bisa mengimbangi mereka? Udah bisa, alhamdulillah. Ah gitu ya, Iya. berkat kamu belajar di PT Cipta Sarana Cendekia Iya, itu ya. terus ada dari Mister Miss-nya gitu beri semangat, motivasi gitu. Oke. Lalu ini value yang kamu dapatkan selama kelas industri di Cipta Sarana Cendekia itu apa aja sih? Nah, saya mendapatkan banyak banget materi akuntansi dan perpajakan yang terbaru. Walaupun saya selama 3 tahun di sekolah udah mendapatkan hal itu, tapi ada beberapa yang poin yang saya kurang paham, Mister, gitu. Oke, apa aja Terus, tuh? Oke. ketika di sekolah tuh saya susah banget sih memahami jurnal penyesuaian. Karena menurut saya, kata orang-orang sih yang teman-teman yang lumayan paham gitu, enak kok jurnal penyesuaian, tapi menurut saya nggak enak tuh. Susah gitu. ya, berbeda ya. Iya, katanya Oke. main logika gitu. Terus saya jawab, lah saya logikanya nggak sampai gitu. Oke. Terus. Outputnya saya juga dapat nih sertifikat brevet A dan B. Dan teman-teman, saya di PT Cipta Sarana Cendekia itu tidak hanya mendapatkan materi seputar akuntansi dan perpajakan aja, tapi saya juga dapat pengembangan skillnya, dimulai dari contohnya public speaking, etika profesi, cara membuat CV, sosial media spesialis, dan gitu. Oh, berarti ada banyak banget ya value yang kamu dapatkan ya? Iya, betul. Oke, nah teman-teman yang kalau kamu ingin mengembangkan materi mengenai akuntansi dan perpajakan, yuk gabung aja di kelas industri bersama Cipta Sarana Cendekia. Nah, lanjut nih. Selama kamu kelas industri, sesi apa aja yang kamu sukai? Sesi workshop Sesi workshop sama siapa aja tuh? sama Miss Niken sama Miss Nenis. Nah, itu workshop itu ngapain aja tuh kalau boleh tahu tuh? Kita mengerjakan laporan keuangan kayak Oke. gitu, menghitung PPh pasal 21 dan pasal yang lainnya. Oke, tadi masih banyak lagi ya, kayak Iya. pengisian SPT, Iya. terus pengisian formulir perpajakan, Iya. begitu ya. Cecil, kita tadi udah ngomongin banyak nih tentang PKL terpadu ataupun kelas industri. Dan saya tanya tentang Pacitan nih. Yuk, gimana kalau kita minum dulu nih? Udah kering nih tenggorokan. Yuk, silakan diminum. Oke. Alhamdulillah, gimana nih rasanya? Rasanya green tea-nya gimana tuh green Manis tea-nya? banget, seger Manis banget, banget. seger banget Iya. ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan nih. Dari kamu mengikuti kegiatan kelas industri di Cipta Sarana Cendekia, pandanganmu semakin terbuka nggak sih mengenai kayak prospek kerja atau apapun itu? Iya. Yang sebelumnya kamu dari Pacitan mungkin di sekolah ya udah apa yang kamu tahu ya udah seputar itu aja. Tapi ketika setelah kamu di PT Cipta Sarana Cendekia, pemikiranmu, pandanganmu terbuka nggak mengenai prospek itu? Iya, terbuka. Bagaimana tuh jelasin? Jadi prospek dari jurusan akuntansi itu ternyata bisa jadi seorang akuntan, auditor, terus jadi konsultan pajak kayak gitu, Mister. Oke, kalau boleh tahu di sekolahmu ada ini nggak kayak BKK atau misalkan bursa kerja atau MBKM begitu? Ada. Ada, gimana tuh? Ada beberapa perusahaan yang biasanya kayak dilakukan job fair gitu di SMK Negeri 2 Pacitan, dan kebetulan di bulan depan, di bulan Oktober itu ada job fair yang diikuti oleh 20 perusahaan. 20 perusahaan? Iya. Oh, banyak ya berarti ya? Iya. Nah, siswa-siswa di Pacitan tuh mewajibkan ikut job fair tuh nggak? Iya, biasanya dari sekolah diwajibkan. Diwajibkan Iya. ya? Oke, ini berarti membuka pandanganmu lebih luas lagi nih, karena banyak industri yang mengikuti di job fair itu tadi Iya. ya. Oke, Cecil. Setelah itu, ini kamu kan tahu BMW nggak sih? Tahu? Tahu. Apa tuh BMW itu? Bekerja, melanjutkan berwirausaha. Nah, dari Cecil sendiri,
untuk kedepannya mau seperti apa setelah lulus dari SMK? Bekerja, Mister. Bekerja? Iya. Kenapa bekerja? Kenapa kamu nggak melanjutkan kuliah atau nggak berwirausaha? Tetap melanjutkan kuliah, jadi bekerja sambil kuliah karena setelah saya masuk di sini, saya terinspirasi oleh tim instruktur, baik Miss sama Misternya yang bekerja sambil kuliah gitu. Oke, bekerja sambil kuliah ya, Iya. berarti mau bekerja mencari pengalaman lalu mengumpulkan dana Iya. untuk mendaftarkan ke kuliah ya berarti Iya, ya. betul. Berarti ini ya tujuan utamamu berada di pekerjaan ya. Iya. Kalau kuliah hanya untuk ibaratnya mencari ilmu sekaligus mencari gelarnya juga ya. Oke. Nah, hal berkesan apa yang kamu selama dapatkan di kelas industri ini? Banyak banget dong gitu Apa pastinya. tuh? Sebutin dong. Jadi penguasaan materi yang lebih, terus yang kedua ada tambah relasi baru, dapat teman-teman baru, baik yang dari luar Pulau Jawa nih, gitu. Terus dapat bahasa-bahasa baru, Mister. Bahasa-bahasa baru tuh, Iya. bahasa apa tuh kalau boleh tahu tuh? Bahasa dari Kupang, diajarin gitu, bahasa Madura kayak gitu. Tapi belum paham-paham banget sih. Oh, belum paham banget. Ya, tapi ada beberapa. Oke, kalau bahasa itu menurut saya kurang tepat ya, lebih ke logat ya itu ya Iya. teman-teman ya, lebih ke logat Iya. ya. Oke, selain itu ada pesan nggak? Pesan, kesan dan harapan untuk teman-temanmu dan untuk sekolahmu, atau misalkan untuk PT Cipta Sarana pun juga boleh tuh. Oke, untuk sekolah dulu ya. Ya, silakan. Oke, untuk sebelumnya untuk SMK Negeri 2 Pacitan, terima kasih sudah mengizinkan saya dan juga teman-teman untuk PKL di PT Cipta Sarana Cendekia. Semoga kedepannya kerjasama antara PT Cipta Sarana Cendekia dan juga SMK Negeri 2 Pacitan tetap berlanjut. Amin. Dan adik-adik kelas, kalian wajib banget datang ke sini. Pokoknya kalian harus ke sini gitu. Kalian harus ke sini. Bener-bener testingnya 100 per 1000. 1000 per 100. Oke, 1000 per 100 tadi Iya. ya. Nah, sekali lagi teman-teman yang mau mengikuti PKL di Cipta Sarana Cendekia, yuk jangan ragu segera daftar di Cipta Sarana Cendekia. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Untuk teman-teman, Ya, silakan. semangat berjuangnya, dimana kita di awal benar-benar diibaratkan gelas kosong banget. Kita harus pulang sampai gelas itu kita nanti pulang sampai gelas itu terisi dan kita bisa berbagi ilmu kepada adik-adik dan juga teman-teman yang ada di SMK Negeri 2 Pacitan agar ilmu yang kita dapat itu dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan untuk PT Cipta Sarana Cendekia, semoga terus sukses untuk kedepannya. Semoga tetap bekerja sama terus sama SMK Negeri 2 Pacitan dan juga tetap jadi rumah bagi siswa-siswi SMK. Oke, dari perbincangan kali ini, Cecil sangat merekomendasikan untuk teman-teman SMK untuk melaksanakan PKL di Cipta Sarana Cendekia. Selain mendapatkan materi mengenai akuntansi dan perpajakan, teman-teman di sini juga mendapatkan ilmu mengenai pengembangan skill loh, teman-teman. Dan selain itu juga ditawarkan misalkan kalau ada lowongan kerja nih kalau di sini. Oke. Terima kasih Cecil sudah berbincang pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Dan jangan lupa untuk follow seluruh sosial media yang bernama sama Cipta Sarana Cendekia. Baik Cecil, terima kasih. Saya Ardika Krisna dan rekan saya Cecilia Ananda Apriliani. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.